Saya merasa terpanggil untuk melayani keluarga karena alasan yang pertama, saya melihat bahwa keluarga punya peran yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang baik, tentram, dan sejahtera. Kalau keluarga baik, maka masyarakat akan baik. Sebaliknya, kalau keluarga disfungsi, keluarga tidak harmonis, maka akan timbul banyak masalah, termasuk penderitaan di dalam masyarakat kita. Namun saya menyadari bahwa membangun keluarga yang harmonis itu tidaklah mudah. Maka itu kita melihat banyak sekali keluarga yang rusak, keluarga yang disfungsi, keluarga yang gagal, keluarga yang hancur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, ada dua hal penyebabnya. Yang pertama adalah kurangnya pembekalan. Orang membangun keluarga tanpa dibekali bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang baik. Mereka hanya belajar saat mereka menjadi anak dan mereka melihat orang tua mereka. Menurut saya, ini pembekalan yang kurang. Apalagi kalau orang tua mereka gagal memberikan teladan yang baik, maka pola kegagalan ini cenderung akan dibawa dalam keluarga mereka nantinya. Hal yang kedua menurut saya yang membuat keluarga tidak harmonis, keluarga disfungsi adalah kurangnya pendampingan. Pendampingan yang saya maksudkan adalah konseling. Apabila suami dan istri mengalami kesulitan di dalam membangun keluarga yang harmonis, mereka biasanya enggan melakukan konseling karena alasan malu. Mereka juga tidak tahu kemana mereka akan konseling. Kalaupun mereka mau konseling, biasanya bukan dua belah pihak, tetapi hanya salah satu pihak saja, suami atau istri. Karena adanya persoalan-persoalan tersebut, maka saya tergerak untuk melayani keluarga-keluarga. Alasan saya yang kedua, saya terpanggil untuk melayani keluarga adalah karena saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa untuk keluarga saya. Saya boleh menikmati keluarga yang harmonis. Saya bersyukur untuk istri saya yang sangat pengertian, istri saya yang mandiri, istri saya yang mendukung panggilan saya ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak yang mandiri, anak-anak yang mendukung pelayanan saya. Itulah sebabnya saya sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani keluarga-keluarga. Kira-kira 17 tahun yang lalu, Penatua Bu Hana meminta saya untuk belajar mengenai isu keluarga ini kepada salah seorang penatua gereja lokal yang ada di Surabaya. Dan setelah itu saya rindu dan mengikuti seminar-seminar, retreat-retreat pasutri seperti merit enrichment, intimate, dan sebagainya. 15 tahun yang lalu, saya dipercaya oleh Ibu Hana untuk memberikan pelayanan bimbingan pranikah kepada pasangan-pasangan yang akan menikah di gereja kita, sekaligus melakukan pemberkatan pernikahan. Sejak saat itulah kerinduan saya untuk melayani keluarga semakin kuat.
para peserta bimbingan pranikah yang telah menikah akhirnya membentuk sebuah komunitas baru di mana mereka bertemu setiap sebulan sekali, dan saya diminta untuk menjadi pembinanya. Jadi waktu itu sebulan sekali saya membagikan isu-isu mengenai keluarga. Dan komunitas ini berlangsung sampai sekarang menjadi komsel pasangan muda yang dipimpin oleh Bapak Tommy. 3 tahun yang lalu, istri saya mendorong saya untuk mengikuti kuliah konseling keluarga. Dan saya sungguh menikmati kuliah ini karena memang inilah panggilan saya. Saya banyak dibekali dengan pengetahuan dan informasi-informasi mengenai keluarga yang selama ini belum saya dapatkan. Bahkan saya dibekali juga dengan keterampilan konseling untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Seingat saya tidak mengalami keraguan karena banyaknya dukungan untuk saya. Yang pertama dari gereja, dalam hal ini dari penatua, dengan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani keluarga di dalam jemaat ini. Dukungan yang kedua dari istri saya. Istri saya sangat mengerti dan mendukung pelayanan saya, bahkan ikut bersama-sama saya melayani keluarga-keluarga. Dukungan yang ketiga dari orang-orang yang saya layani. Mereka memberikan feedback, penilaian dan afirmasi yang positif untuk pelayanan saya. Mereka mendorong saya untuk memberikan seminar, khotbah, retreat, dan konseling keluarga. Bahkan mereka merekomendasikan keluarga mereka, teman-teman mereka untuk mengikuti pelayanan-pelayanan saya seperti seminar, retreat, dan konseling. Dukungan yang terakhir adalah pernikahan-pernikahan yang dipulihkan, memberikan sukacita, memberikan semangat kepada saya untuk semakin mantap melayani keluarga-keluarga. Sejauh ini menurut saya tidak ada kendala yang berarti. Memang bertambahnya peran di dalam kehidupan kita tentu akan meminta waktu yang lebih banyak lagi. Kadangkala peran-peran yang bertambah itu saling tarik-menarik. Tetapi menurut saya yang penting adalah kita mesti tahu tanggung jawab yang utama kita itu adalah untuk apa. Saya seorang kepala keluarga. Jadi menafkahi keluarga itu adalah tanggung jawab yang utama. Saya bersyukur bahwa pekerjaan saya bisa didelegasikan dengan baik, sehingga saya hanya perlu mengawasi. Hal ini membawa konsekuensi saya memiliki waktu yang luang untuk melakukan pelayanan sebagai konselor keluarga. Peran saya sebagai suami, peran saya sebagai ayah, tentu saya akan perhatikan terlebih dahulu. Karena saya sadar bagaimana saya bisa melayani keluarga-keluarga kalau keluarga saya bermasalah karena peran saya sebagai suami dan ayah terlantar tidak saya perhatikan dengan baik-baik. Maka itu saya memberikan porsi yang banyak untuk peran saya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Sekali lagi saya bersyukur bahwa istri dan anak-anak saya sungguh-sungguh mengerti
peran saya sebagai konselor keluarga, sehingga mereka sangat mendukung pelayanan saya ini. Saya perlu membatasi pelayanan saya sebagai pengkhotbah dan konselor, agar peran saya sebagai seorang bisnismen, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, dapat berjalan dengan baik. Jadi kuncinya adalah mengetahui tanggung jawab kita yang utama dan membuat prioritas-prioritas di dalam hidup kita, sehingga kita tahu kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk pelayanan, kapan waktu untuk diri sendiri, untuk bisa menikmati santai, rileks, membina relasi dengan teman-teman, dan yang terpenting, kapan waktu pribadi kita untuk kita bisa membina relasi yang baik dengan Tuhan.